Nah, saudara-saudara, pada minggu ini kita masih dilengkapi untuk mengerti, menghayati pengorbanan Kristus. Minggu kemarin bahagian yang pertama, dan minggu ini bahagian yang kedua. Dan saya berharap bahwa dengan pemahaman kita yang begitu luar biasa tentang pengorbanan Kristus, wow, ini sesuatu yang luar biasa juga untuk merubah kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus dielu-elukan ketika dia sembuhkan orang sakit, betul? Bangkitkan orang mati, memberi makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang. Berbagai mujizat terjadi, setan-setan diusir, berbagai penyakit itu disembuhkan. Banyak orang berbondong-bondong hanya untuk menyaksikan mujizat demi mujizat. Dan memang mujizat itu dahsyat dan banyak sekali orang mengalaminya. Jadi saudara-saudara, apakah cukup kita mengikut Yesus dengan menikmati berbagai mujizat itu, saudara-saudara? Apakah hanya sebatas itu rencana Allah untuk datang ke tengah dunia ini, untuk mendeklarasikan, memamerkan, menyatakan power, kuasa Allah yang begitu dahsyat itu? Ternyata kalau kita pelajari firman Allah, Alkitab yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak hanya sebatas kuasa Allah dinyatakan melalui mujizat-mujizat dalam hidup ini. Memang itu adalah faktor kebutuhan manusia yang paling utama, yaitu hal-hal berkaitan dengan kebutuhan fisik kita. Sakit, ya perlu sembuh, betul? Hidup di dalam bermacam-macam masalah, ya kita perlu solusi. Ya, itu betul semua. Jadi saudara-saudara, memang Tuhan datang juga untuk menyatakan hal-hal semacam itu. Mujizat bisa terjadi. Jadi kita juga bisa bersaksi tentang berbagai mujizat. Silakan, apa yang kita alami dalam hidup ini berkaitan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memang berjanji juga untuk memberkati kita, menyertai kita, memelihara kita, memenuhi segala keperluan kita. Itu adalah janji-janji Tuhan yang kita harapkan. Tetapi saudara-saudara, lebih dalam daripada itu, tujuan utama kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini bukan hanya sebatas memenuhi semua kebutuhan kita secara jasmani. Jadi setelah saya belajar firman Tuhan untuk memahami pengorbanan Kristus, saya menemukan 10 keunikan dari pengorbanan itu. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Wah, itu luar biasa. Dan minggu lalu kita sudah membahas 5 keunikan pengorbanan Kristus. Yang pertama, bahwa pengorbanan itu sebagai bukti betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Jadi kalau Yesus datang hanya menyembuhkan orang saja, memberkati orang saja, kemudian dia tidak mau mati di kayu salib, maka bukti kasih Allah itu masih lemah. Bukti kasih Allah itu tidak sempurna. Tetapi bukti yang paling nyata, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib tanpa kata-kata. Dia rela disalibkan. Itu sebuah bukti pengorbanan kasih Allah itu. Dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu kasih Allah juga, bersyukurlah. Tapi lebih daripada itu, dia mati ganti kita. Itu lebih dahsyat lagi. Yang kedua, itu keunikan yang pertama. Keunikan kedua dari salib itu adalah pengorbanan itu, saudara-saudara, merupakan penggenapan dari janji-janji Allah. Penggenapan, karena Allah sudah berjanji lama bahwa dia akan menanggung segala penyakit kita. Dia akan mati bagi kita. Sebagai domba, dia akan mati bagi kita. Sudah dinubuatkan lama. Dan sekarang digenapi. Jadi saudara-saudara, kematian Kristus itu menggenapi janji-janji Allah bahwa Mesias yang akan datang akan mati di kayu salib, menanggung dosa seluruh umat manusia. Menggenapi janji Allah waktu Yesus dilahirkan. Malaikat sudah katakan, Yusuf ambil Maria. Dan Yesus akan mati
menanggung dosa dunia. Sudah disampaikan waktu kelahiran. Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada banyak orang di awal pelayanan. Ketika Yesus lewat, lihat, itulah anak domba. Jadi, sudah planning Tuhan, sudah rencana Allah bahwa salib itu menjadi pusat rencana penyelesaian dosa manusia di kayu salib. Jadi Yesus datang bukan hanya buat mujizat, tapi dia harus mati di kayu salib. Wah, luar biasa. Yang ketiga, ciri pengorbanan di kayu salib itu adalah pengorbanan itu sebagai kunci kepada keberhasilan yang lebih lagi. Kalau Tuhan Yesus itu melayani, dia hanya di area atau wilayah Palestina, saudara-saudara dan sekitarnya. Dia katakan dalam satu gambaran dalam Yohanes bahwa kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah, dia hanya satu biji saja. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Dan bukti pengorbanan di kayu salib telah menghasilkan begitu banyak jiwa di seluruh dunia yang sampai hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Satu korban menghasilkan banyak. Nah, saudara-saudara, yang keempat, pengorbanan itu adalah pengorbanan tunggal, satu kali untuk selama-lamanya. Cukup satu pengorbanan saja. Satu orang saja mati untuk semua manusia di dunia. Untuk semua generasi manusia yang ada di dunia. Generasi dulu, sekarang, sampai yang akan datang pun. Yesus mati untuk semua orang. Jadi keunikan pengorbanan di kayu salib itu luar biasa ya. Suatu pengorbanan yang harus dilewati, yang berdampaknya begitu dahsyat, luas. Ya, saudara, ada gempa bumi di Thailand, di Myanmar, saya lihat, itu apartemen itu patah begitu. Saya bayangkan kalau saya di apartemen blok, wah itu mau loncat, mau lari kemana saudara-saudara. Jadi gempa yang dahsyat 7 skala itu, saudara-saudara. Nah, kita Indonesia juga katanya berbagai ramalan itu rawan dengan gempa dahsyat. Jadi saudara-saudara, dampak daripada gempa aja manusia udah ketakutan. Dampak pengorbanan Kristus dahsyat juga saudara-saudara, karena menyelamatkan seluruh isi dunia. Seluruh dunia diselamatkan oleh satu orang. Saudara, cari dalam sejarah manusia, adakah penyaliban seperti ini? Dampak kematian satu orang seperti ini? Belum pernah ada. Pengorbanan ini juga sebagai teladan hidup. Yesus memang mati, tapi itu sebuah teladan menyatakan kasih kepada yang sempurna. Teladan merendahkan hati. Teladan untuk melayani. Jadi dia mati memberi teladan bagi kita semua ya. Sebuah pengorbanan tiada taranya. Jadi saudara-saudara, itu 5 keunikan yang minggu kemarin saya kira sudah saya sampaikan di dalam khotbah. Kalau memang masih belum jelas, saudara lihat di YouTube. Karena semua ada di YouTube. Hari ini kita lanjut lagi saudara-saudara. Yang keenam, keunikan daripada pengorbanan Kristus. Apa itu? Mari kita pelajari beberapa teks firman Tuhan. Ya, keunikan dari pengorbanan Kristus. Yang keenam, pengorbanannya itu mampu melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa dunia di mana manusia berada, memang ini dunia ciptaan Tuhan. Tetapi dunia yang kita ada sekarang ini, oleh karena manusia telah berbuat dosa, maka keberadaan dunia ini sudah menjadi jahat. Nah, mari kita mau baca kenapa. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 5, saudara-saudara. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 5 yang bicara tentang dunia yang jahat ini. Ya. Kita baca bersama. 2, 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Lanjut ayat 5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Jadi penyaliban Kristus di situ untuk apa? Melepaskan kita dari dunia jahat ini. Kenapa disebut dunia jahat ini, saudara-saudara? Mari kita baca lagi 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Bicara tentang dunia jahat ini, itu seperti apa, saudara-saudara? 2-3. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat yang ke-10, 11. Ya, dan inilah kesaksian, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi saudara lihat di sini bahwa hidup kekal ada di dalam Yesus, di dalam anaknya. Sedangkan di dunia ini tidak ada. Maka ada khotbah Petrus juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dia mengatakan begini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Tetapi hanya ada dalam Yesus. Nah, kalau kita juga baca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sana, mari coba kita lihat Efesus pasal 6. Bagaimana dunia ini yang jahat dikuasai oleh siapa sekarang ini. Dan karena itu perlu kita dibebaskan dari dunia yang jahat ini tadi. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, 23. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, inilah yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi kita melawan kuasa kegelapan. Setan berkuasa di seluruh dunia ini. Kalau Petrus mengajarkan bahwa setan bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, kita tinggal di dalam dunia yang jahat ini. Ada begitu banyak kuasa gelap, roh-roh jahat yang menguasai dunia ini. Saudara, kalau masih ingat beberapa tahun yang lampau, itu hampir semua pejabat di negeri kita pada cari dukun, cari jin, cari bela diri. Orang-orang pandai, tetapi mencari kekuatan supranatural di luar Tuhan Yesus untuk melindungi mereka, jabatan mereka, kedudukan mereka, dan macam-macam. Nah, inilah dunia jahat. Setan berkuasa, saudara-saudara, di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sendiri mau memulai pelayanannya. Setelah doa puasa 40 hari, datang siapa, saudara? Yesus dengan memberi 3 cobaan, kan? Kalau engkau sujud menyembah aku, akan kuberikan semua kekayaan dunia ini, katanya begitu, kan? Jadi cobaan datang dari setan. Orang benar di Alkitab yang namanya Ayub, itu juga didatangin oleh setan. Jadi dunia ini, dunia jahat yang dimaksudkan adalah dunia yang sudah dikuasai oleh kuasa setan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita hanya melalui kayu saliblah kita dibebaskan dari dunia jahat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa saya punya spirit di dalam Tuhan. Saya tidak takut setan, begitu aja. Lebih setan yang takut saya. Jadi ketika saya mau melayani orang yang dikuasai roh-roh dan mengatakan, aduh
Bapak nanti diserang oleh Lea jam 11 malam di WA begitu, mau tidur di WA begitu, waduh bisa tidak tidur-tidur ini. Sempat juga saya terbangun, tertidur, mungkin ada bunyi-bunyi kelotok-kelotok apa begitu kan. Mungkin tokek juga kita sudah asumsikan, oh ya setan ini. Tapi saya tidak takut saudara, sampai hari ini ya semua tetap berani ya. Manifestasi yang nyata ada, yang tidak nyata ini yang paling repot saudara-saudara. Karena dia menguasai setiap pemikiran manusia siapapun juga. Menguasai setiap situasi keadaan apapun juga. Dan Bapak Ibu tidak melihat cara kerja kuasa gelap, bukan? Nah, saya tidak tahu kalau di Jawa sini, tapi kalau di daerah saya, NTT sana, ketika pendidikan masih berkurang, semua orang pada percaya setan habis. Semua yang merantau ke Pulau Jawa harus pegang sesuatu kan? Ada kain merah, kain putih, ya kan? Nah, ada jimat-jimat, ada orang sana bilang leu-leu ke apa, opo-opo ke segala macam kan? Itu sudah menjadi kepercayaan tradisional. Bahwa semua orang harus melindungi diri selain percaya kepada Tuhan, tetapi juga mereka harus percaya kepada yaitu dukun-dukun, kekuatan-kekuatan dan macam-macam. Dan saya dulu sudah banyak melayani orang itu melepaskan macam-macam saudara-saudara. Ya itu kekuatan apa itu? Setan menyamar berupa hal-hal semacam itu, saudara-saudara. Nah, tapi kalau di zaman modern, apakah setan tidak ada lagi? Justru di zaman modern, setan bisa menyamar bagaikan malaikat terang. Kalau memang sekarang teknologi canggih menguasai manusia, bisa-bisa saja setan memakai kita kan? Lebih banyak buka-buka teknologi daripada buka Alkitab, saudara-saudara. Kan bisa terjadi begitu kan? Setan bisa menguasai situasi dunia. Dunia semakin melimpah dengan segala macam yang hebat. Setan bisa pakai, jadi manusia lebih tertarik kepada kemajuan-kemajuan dengan semua kehidupan hedonis di zaman ini, kekayaan, kelimpahan, segala macam. Orang lebih tertarik kepada hal-hal dunia ini, ya begitu kan? Daripada mau menerima kehadiran Tuhan. Saudara, seperti acara gereja begini. Ngapain ke gereja? Kan orang bertanya, ada apa di gereja saudara? Tapi coba gereja mendesain sesuatu yang sifatnya entertain, yang menarik orang mungkin dengan figur seorang public figure, artis. Wah, orang datang bukan karena Yesus tapi karena artis. Pemain-pemain musik yang top-top begitu. Orang datang bisa-bisa karena musik. Ya kan? Nah, yang ini lagi Indonesian Idol ini. Jago saya dari NTT sudah gugur, saya lagi sedih sampai hari ini. Di Indonesian Idol. Coba ada undang Torsina, pasca ini undang satu mantan idol dari 10 besar. Pasti Torsina hari Minggu rame minta ampun tuh. Jadi orang lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya menarik di mata. Dan coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Dan inilah cara setan yang bekerja menarik perhatian manusia dengan macam-macam daripada kita belajar mengenal Tuhan, mengenal salib. Ya, satu itu coba kita baca bersama ini. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dan bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Dan itu lebih menarik perhatian daripada orang ke gereja untuk memuji Tuhan dan mencari hadirat Tuhan. Orang tidak tertarik untuk hal-hal semacam itu. Karena itu saudara-saudara, salib mengalahkan penguasa dunia. Setan sudah dikalahkan. Jadi saudara-saudara, kalau masih banyak anak Tuhan yang tertarik kepada dunia, maka kita disebut itu orang Kristen apa? Duniawi. Sifat-sifat duniawi lebih menguasai kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Allah. Dan Allah melihat keberadaan semacam ini manusia di dunia.
nantinya kehidupan kita sama seperti Sodom dan Gomora. Dunia semakin luar biasa, bukan? Orang tertarik kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi Tuhan mampu melepaskan kita dari dunia yang jahat ini oleh salib Kristus. Yang ketujuh, saudara-saudara, keunikan dari kayu salib, yaitu pengorbanan itu sebagai suatu pelunasan atau sebuah tebusan bagi manusia. Bapak Ibu lihat uang di sana merah-merah itu. Bapak Ibu mau berapa silakan ambil saja. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20. Mari kita baca teksnya di sana. Bahwa pengorbanan Kristus itu dia sudah melunasi hidup ini, sudah ditebus, sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya, 23. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita dibeli lunas. Lunas. Saudara yang punya utang pasti gelisah. Siapapun punya utang gak bisa tidur, saudara-saudara. Apalagi utang itu sudah mendekati jatuh tempo, saudara pasti akan gelisah. Lah kita gak ada utang lagi. Lunas dibayar. Kita telah ditebus. Penebusan melalui darah Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib. Agar kita dijadikan bait Allah. Agar kita layak ditempati oleh Roh Kudus. Agar kita bukan menjadi milik kita sendiri lagi, tapi kita menjadi milik Tuhan. Jadi Yesus mati di kayu salib demi semua itu, saudara-saudara. Demi tubuh kita, demi jiwa kita, demi hidup kita, demi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Demi kita bisa hidup memuliakan Allah. Hanya melalui kayu saliblah hutang dosa ini sudah lunas dibayar. Kita bukan lagi milik setan. Kita bukan milik dunia, milik dosa. Tapi kita menjadi milik siapa? Milik Tuhan. Yesus mati untuk semua orang demi status seperti itu. Kepada semua orang, saudara. Jadi sayang sekali kalau saudara yang sudah menerima Yesus, saudara percaya Yesus, kemudian engkau menyangka lagi Yesus, engkau menolak dia. Maka hidupmu itu akan berada lagi di dalam tawanan dosa. Dan kematiannya adalah kebinasaan menanti, saudara-saudara. Jangan melepaskan dia. Maka dari kesadaran inilah, saudara-saudara, apapun resiko yang harus ditanggung. Saya baca sejarah para murid. Iman murid itu luar biasa setelah Yesus bangkit. Merubah total kehidupan mereka. Membuat mereka sujud menyembah, minta ampun sungguh-sungguh. Menghargai, menghormati Yesus. Bahkan di satu sisi lain Yesus masih tetap ditolak, diolok, dihina. Mereka getol memberitakan Yesus itu Allah. Mereka mati-matian memberitakan Yesus itu Mesias yang digenapi. Mereka memberitakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Berisiko apa? Kematian menanti. Dan semua murid-murid Yesus setelah itu, semua mati dengan cara disalibkan. Karena nama Yesus. Kenapa mereka rela? Karena mereka tahu bahwa mereka telah ditebus menjadi milik Tuhan. Karena mereka tahu yang lebih berharga dalam hidup ini adalah Yesus yang mati di kayu salib. Sehingga ada komitmen-komitmen yang baru muncul. Apapun aku lakukan demi Yesus Tuhanku. Mereka tidak ingkar, dan tidak ingkar.
Jadi kayu salib punya makna besar dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oh, sudah 7 keunikan yang dilakukan oleh Tuhan. Pengorbanan itu sebagai tebusan lunas dibayar. Tugas kita hanya apa? Mengucap syukur, berterima kasih, ya. Dan untuk membalas kasih Tuhan, kita melayani Dia sampai akhir hidup ini. Sampai kita katakan, ku tak membawa apapun juga Tuhan waktu aku datang ke dunia ini. Saatnya aku pulang juga dengan tidak bawa apa-apa. Tapi ini yang aku punya. Selama di dunia, aku menjadi hamba. Memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia. Memang dunia datang membujuk kita. Dunia datang merayu kita. Dunia berupaya untuk membalikan kembali langkah hidup kita. Dunia lebih menarik daripada Yesus kita. Tetapi kita telah mengambil keputusan, oh tidak, Yesusku lebih mulia daripada segala-galanya. Yesusku lebih berharga daripada apapun di dunia. Ada yang berkomitmen, aku sekalipun tidak memiliki apa-apa, jangan asalkan Yesus tetap ada di dalam hidup ini. Jadi harus menjadi kebanggaan kita, saudara-saudara. Dia yang mengasihi kita. Dia sudah rela mati loh bagi kita, Bapak Ibu. Apakah kematian Yesus itu sia-sia bagi kita? Tidak, ya. Tidak sia-sia. Mari gimana kita meresponinya. Inilah ucapan syukur hidup kita. Saudara, pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita menghadap di sana, menatap wajah Yesus. Apa jawab kita? Apakah kita layak dikatakan, pulanglah, hai kamu, anakku yang setia, yang kukasihi? Atau kita akan ditolak di mata Tuhan? Maka saya berpikir begini, saudara. Selama orang hidup di dunia, itu menentukan kehidupannya yang akan datang. Jangan berpikir bahwa di dunia kita tidak setia Tuhan, nanti di sana kita layak. Oh tidak. Maka saya paling agak kurang nyaman sebagai hamba Tuhan ketika ada yang dipanggil pulang dan saya dimintain doa supaya dia diterima di hadapan Tuhan. Kalau saya tahu bahwa hidupnya selama di dunia dia jauh dari Tuhan, agak keberatan di hati untuk mendoakan mereka yang hidupnya selama hidup ini jauh dari Tuhan. Apakah mereka berkenan di hadapan Tuhan? Tapi tidak ragu-ragu untuk mendoakan mereka yang selama di dunia mencintai Tuhan. Mazmur mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian mereka yang dikasihinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita pikir hidup ini, apakah kita mau setia dengan Tuhan? Paulus dalam Galatia pasal 2 mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi dalam daging ini hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya karena aku. Dan harusnya itulah gaya hidup kita. Hidup oleh iman kepada Tuhan selama hidup ini. Ciri yang berikut, saudara-saudara. Pengorbanan Kristus membuat berkat Abraham sampai ke semua bangsa. Ini menarik, saudara-saudara. Kita coba baca Galatia pasal 3 ayat 14, ayat 13 dan 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita sudah dengar tentang Abraham. Engkau akan diberkati, keturunanmu bagaikan bintang di langit dan pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya kan? Itu janji sudah lama, 2000 tahun sebelum penggenapan. Ya.
Galatia kita baca dulu. 2:3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lanjut. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saudara lihat, Yesus Kristus melakukan ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, mari saya jelaskan begini Bapak Ibu. Melalui pengorbanan Kristus, berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain, ada janji Tuhan. Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Nah, dalam penafsiran kita kebanyakan, aku diberkati uang 1 juta supaya aku bisa jadi berkat bagi orang lain, begitu kan? Aku diberkati pekerjaanku supaya aku juga jadi berkat bagi orang lain. It's okay, itu baik, betul juga. Tapi bukan di situ maksud berkat Abraham. Melalui keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati, yaitu berkat keselamatan. Ditulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 11 itu, silsilah keturunan Yesus dimulai dari mana? Bapa Abraham, berakhir pada Yesus Kristus. 42 keturunan dijangkau dalam waktu kurang lebih 2000 tahun. Berkat yang dijanjikan ribuan tahun ini digenapi di kelahiran Yesus Tuhan. Ketika Yesus mati di dunia, Dia bangkit dan mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Inilah berkat Abraham yang dimaksud. Melalui Kristuslah semua orang menerima keselamatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita hitung-hitung ini, saya juga agak ngeri-ngeri juga deh. Zaman Adam sampai Abraham itu kurang lebih berapa tahun? 2000. Dari Abraham sampai Yesus Kristus kurang lebih 2000 juga. Dari zaman Yesus sampai zaman sekarang, kita udah tahun berapa ini? Kurang lebih 2000. Jadi total semua dari zaman Abraham sampai sekarang berapa ribu? 6000. 6000 loh. Ini hitung ngeri-ngeri juga, salah betul juga. Dari 6000 tahun yang sudah berjalan, Alkitab mengatakan, satu hari bagi Tuhan berapa tahun bagi manusia? 1000 tahun bagi manusia. Ya, itu baru satu. Tadi 6000 tahun berarti berapa hari? 6 hari, ya toh? Kalau dibuat matematika singkatnya begitu kan? Kita sudah 6000 berarti baru 6 hari. Setelah 6 hari ada hari keberapa? Hari ke-7 hari apa? Jadi bisa saja closing setelah 6000, kedatangan Tuhan yang kita sedang nantikan itu kapan? Tidak tahu tepat tanggal berapa, bulan tahun berapa, 2000 berapa, saya juga nggak tahu. Maka ini istilahnya akhir zaman. Istilah akhir zaman itu adalah babak dalam rencana penyelamatan Allah. Dari zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, udah dijanjikan keselamatan itu. Datang kepada Abraham, dijanjikan engkau akan menjadi berkat. Datang kepada Yesus Kristus, penggenapan. Dari Yesus Kristus, pergi jadikan semua bangsa perintahnya sampai pada hari ini. Sudah penggenaan 6000 tahun. Kita sedang menanti tahapan akhir, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Saudara, semua gereja, semua orang percaya di seluruh dunia pada zaman ini sedang menanti kedatangan Tuhan. Dan bicara tentang kedatangan Tuhan itu sesuatu yang misteri, tidak seorang pun tahu, hanya melihat tanda-tandanya saja. Gempa bumi sana sini, nah bisa terjadi. Dulu-dulu itu gempa bumi itu hanya kalau ada gunung meletus. Zaman sekarang enggak, lempengan-lempengan di bawah yang patah-patah, hancur semua. Perang gak pernah habis sampai sana sini kan? Semua sudah ada dalam Alkitab.
Jadi hari ke-7 kapan? Kita sudah lewat hari ke-6 ya. Apakah setelah generasi Bapak Ibu Saudara dan saya? Nanti di generasi anak cucu kita? Atau berapa lama? Waktu relatif bagi kita lama. Bagi Tuhan sebentar saja. Karena itu saudara-saudara sebagai orang percaya, hiduplah dalam pengharapan yang pasti. Saya bersyukur bahwa Injil itu diberitakan dari generasi ke generasi. Dan di setiap angkatan, di setiap zaman, pasti Tuhan akan memanggil orang-orang tertentu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dulu saya tidak pernah bermimpi jadi seorang pendeta, hamba Tuhan, tidak pernah itu dari dulu. Malah waktu SMP saya bermimpi jadi polisi atas dorongan dari guru saya. Karena Anda tinggi kayak tiang listrik, jadi cocok jadi polisi. Kalau Anda pendek, cocok jadi tentara katanya. Saudara-saudara, toh Tuhan panggil juga jadi hamba Tuhan. Nah sekarang sudah usia begini, mungkin lewat generasi saya. Masih ada generasi Louis, ya ada generasi Michael. Jadi saudara, kita tidak tahu, tetapi Tuhan sedang ikut dalam sejarah. Tuhan sedang berkarya dari generasi ke generasi. Dia siapkan pengkhotbah-pengkhotbah, Dia siapkan pelayan-pelayan, Dia siapkan orang-orang, Dia gerakan hati orang-orang tertentu, dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Gereja itu saudara dimanapun berada, itu tetap ada. Pendeta dan jemaatnya mati, berganti, tetapi gereja itu tetap ada. Karena itu menggenapi firman-Mu Tuhan. Di atas pengakuan Petrus, Allah mau tidak akan menguasai. Jadi saudara-saudara, pengorbanan ini luar biasa. Generasi kita diberkati dengan berkat Abraham, digenapi melalui pengorbanan Kristus. Maka akhirnya diajarkan ke anak-anak sekolah minggu, nyanyi aja tuh. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak, aku anaknya, dan sudah kita semua ini apa maksud nyanyian itu? Ini nyanyian mengandung pengertian sejarah penyelamatan. Semua orang percaya mengakui kan? Saudara-saudara, figur Abraham bukan sekedar sebuah figur, tapi Allah berkarya di dalamnya. Yang ke-9, keunikan dari pengorbanan Kristus memberi jaminan, yang pasti tentang kehidupan kekal. Jaminan yang pasti. Apapun sekarang perlu jaminan, saudara-saudara ya. Saudara mau pinjam uang ke bank perlu jaminan. Mau ke koperasi perlu jaminan. Hidup ini perlu ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, pengajuan Anda pasti ditolak, gitu kan? Ya, jadi saudara-saudara, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 adalah jaminan di sana yang mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang 11 sampai 13. Melalui pengorbanan Kristus memberikan jaminan bagi kita. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 13, baca bersama ini ayat yang bagus. 23. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau Yesus ada di dalam kita, jaminannya kita memiliki apa? Hidup yang kekal. Itu jaminannya. Tapi kalau Yesus tidak dalam hidup ini, jangan bermimpi akan hidup kekal. Jaminannya apa, saudara-saudara? Ya kan? Harus ada jaminan. Dan melalui pengorbanan Kristus, itu sudah sebagai jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, keunikan yang ke-10 dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu, melalui salib, itu pengorbanan membawa kita kepada kekekalan. Hidup kekal diterima mulai di dunia ini.
Ketika engkau bertobat percaya kepada Tuhan Yesus di dunia, dapat jaminan, dapat tiket. Saudara, digenapi nanti pada saat kita pulang ke rumah Bapa dalam kekekalan. Beberapa teks ini menolong kita Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Nah, manusia itu memang sudah diciptakan, di dalam diri kita ada unsur kekekalan. Maka dikatakan manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, coba kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. 2-3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memberikan kekekalan di dalam diri manusia itu. Nah, kekekalan itu ingat ya, ada dua. Satu, kekekalan menuju kematian, betul ya? Kematian kekal. Ada kekekalan tapi menuju kehidupan yang kekal. Sama-sama kekal. Saudara tidak percaya Yesus, saudara juga kekal. Ya, Allah sudah memberikan kekekalan dalam diri manusia. Jadi kita mati itu tidak seperti binatang atau seperti pohon rumput bakar habis lenyap. Tapi ada kekekalan dalam diri kita juga yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Bapa di sorga. Nah, disinilah posisi kita. Pengorbanan Kristus membawa kita kepada kekekalan. Yang mana? Keselamatan yang kekal. Jadi saudara-saudara, mari kita sadar bahwa Tuhan memberikan kekekalan kepada kita. Bukan kita kepada kematian yang kekal, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Dan hanya melalui salib Kristus kita berpindah dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Salib luar biasa. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca teks ini lagi, bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Roma 5 ayat 8, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lanjut 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Saudara garis bawahi, ada tadi 2 kali kata pasti, ya kan? Dan ini ada kata telah. Saudara, pengorbanan Kristus memberikan kepastian kepada kita ya, membawa kita kepada kekekalan. Amin saudara. Amin. Amin. Kalaupun kita pulang dari sini dan kita harus tinggalkan dunia, saudara yakin saudara telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Asalkan kita sudah mengakui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi saudara, kalau kita mau simpulkan dari 10 keunikan pengorbanan Kristus ini, mari kita bandingkan. Dalam sejarah manusia, sudah pernah ada enggak orang yang mati dengan keunikan-keunikan seperti itu? Buat kita, banyak orang mati. Paling kita kunjungin di makam saya, kalau ke kuburan itu suka baca-baca. Siapa ini? Kapan dia meninggal? Paling ini opa dari ini, oma punya anak, cucu, menantu, cicit, segala macam didaftar di situ.
atau dia seorang pahlawan ditulis berjasa apa gitu kan. Tapi dari semua kematian manusia di dunia, kematian Yesus paling unik di kayu salib. Karena dia melaksanakan misi yang begitu besar di kayu salib bagi kita. Dengan itu kita harusnya menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Bernilai tinggi untuk seluruh, mati bagi seluruh manusia, bukan hanya Bapak Ibu, saudara dan saya. Ya, saya berharap pengajaran-pengajaran semacam ini nancep dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Saya kemarin baru lihat Stephen Tong bilang begini, banyak gereja sekarang diciptakan hanya berbicara kepada Allah. Lebih banyak orang mau berbicara dengan Tuhan. Kalau suruh berdoa, wah, banyak waktu doa, wah, segala masalah, panjang sekali doanya. Kalau disuruh memuji Tuhan juga begitu. Wah, puji-pujian lebih panjang daripada khotbah-khotbah, katanya Stephen Tong. Orang lebih senang memuji-muji. Ya. Jadi kalau ada Tuhan di depan Anda, siapa yang lebih banyak bicara? Tuhan atau manusia? Kalau kita banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, itu kita yang banyak bicara dengan Tuhan. Jadi Tuhan diam saja. Kita, oh engkau ajaib, engkau dahsyat, oh ya engkau mulia, bla 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 bla. Kita puji-puji dia, anjung-anjung dia, hebat Tuhan, engkau maha dahsyat, maha ajaib. Setelah itu kita keluhkan, tapi aku punya masalah banyak juga. Tolonglah Tuhan begini-begini. Cerita sampai nangis-nangis. Tuhan dikasih posisi diam saja. Kapan Tuhan bicara sama kita? Tidak sadar begitu kan kita? Lebih wah-wah dalam pujian, lebih wah-wah di dalam doa. Tapi kalau mendengar firman Tuhan, sudah bosan semua. Nah, ini namanya orang memberi waktu buat Tuhan hampir tidak ada. Dia yang banyak bicara, Tuhan tidak banyak bicara. Saya pikir di gereja kita pikir balance-nya ya. Sama-sama kita bicara dengan Tuhan melalui pujian dan doa. Tuhan bicara kepada kita jelas melalui firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita belajar terus firman Tuhan. Biarlah Alkitab selalu terbuka bagi kita untuk mengerti suara Tuhan yang terindah. 10 keunikan pengorbanan Kristus ini. Luar biasa. Bagi saya tahun ini merenungkan ini, wah, saya rasa Tuhanku dahsyat, luar biasa Engkau Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah dengar ini, mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Pujian ini kita ulangi lagi, kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari singer musik menolong kita ungkapkan melalui pujian kita. Setelah kita sudah belajar 10 keunikan Kristus ini. Kau berikan hidup yang baru. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam minggu-minggu penderitaan. Minggu depan kita bicara sisi lain tentang penderitaan Kristus itu seperti apa. Sudah 2 minggu kita bicara tentang salib yang begitu agung, yang unik, yang ajaib. Kita hanya katakan, Engkau luar biasa Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku yang memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatiku, pulihkan jiwaku. Kau nyatakan Tuhan Engkau adalah segala-galanya. Dia menjadi pengharapan kita. Kuasanya sanggup untuk menyembuhkan, menolong hidup kita. Karena salib kita hidup. Karena salib kita menang. Karena salib kita bisa sampai pada hari ini. Mari kita katakan melalui pujian ini bersama. Hanya Kau Tuhan. Sambil kita memang hayati
penderitaan Kristus yang luar biasa. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau menyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserahnya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib-Mu, Karena salib kita menang. karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi kita katakan, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau lebih berharga dari apapun juga. Tuhan, Kau berikan hati yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan dalam dunia ini. Banyak masalah kita hadapi, tapi Tuhan menolong. Satu jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Karena Engkau sudah mati di kayu salib, menanggung semua dosa kami, Tuhan. Salib-Mu, salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu, salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu.